Oke teman-teman, bertemu lagi di channel Hidup Petani. Video kali ini saya akan menge-share tentang masalah kresek daun teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, pada daun semangka ini sudah terkena serangan kresek daun. Bahan aktif apa dan bagaimana caranya nanti akan kita ulas satu persatu, dan bagaimana cara mengendalikannya. Ini kreseknya termasuk sudah parah teman-teman, karena sudah menjalar sampai yang ke daun pucuk. Usia tanaman semangka ini berumur 55 hari HST teman-teman. Jadi pada saat-saat seperti inilah serangan kresek itu akan marak terjadi dan akan sangat rentan bagi tanaman semangka, karena usianya sudah memasuki fase pematangan buah. Dan biasanya itu petaninya akan melupakan tentang kesuburan daun, dan rata-rata mereka akan mengabaikan tentang masalah kesuburan daun, dan mereka fokus tentang pembesaran buah. Jadi pada saat itulah saya bisa bilang kalau tanaman akan rentan terhadap serangan penyakit kresek. Oke teman-teman, kita jeda dulu videonya karena akan ada intro yang akan lewat. Kita akan sambung lagi dan mengulas bagaimana cara menangani kresek daun semangka dan bagaimana cara mengendalikannya dan apa yang akan kita lakukan supaya agar kresek ini tidak menular atau merembet ke tanaman yang lain. Oke teman-teman, kita akan ke intro dulu. Let's go teman-teman. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Hidup Petani teman-teman. Seperti yang sudah saya bicarakan pada video yang awal tadi, bahwa bahasan video ini adalah tentang kresek daun semangka. Dan semua video ini adalah tentang tata cara menanam semangka, cara mengendalikan hama dan semua penyakitnya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai melewatkan video-video pada channel Hidup Petani ini, karena akan banyak ilmu-ilmu yang akan teman-teman dapat. Salah satunya adalah tentang cara penanganan kresek seperti ini teman-teman.
Pasti teman-teman petani di luar sana pernah mengalami tentang kerusakan daun, baik itu tanaman melon, cabai, semangka, ataupun pare, dan ketimun. Dan mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang menemukan obatnya atau sudah ada yang tahu caranya mengendalikan hama kresek. Tapi sebagian teman-teman ada juga yang mungkin belum tahu. Jadi saya di sini berbagi info kepada teman-teman yang di luar sana yang belum tahu cara mengendalikan hama kresek seperti ini, teman-teman. Khususnya untuk para teman-teman petani semangka. Teman-teman bisa melihat sendiri. Dalam waktu 5 hari sebelumnya, tanaman ini masih terlihat baik-baik saja. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel saya ini akan tahu dan akan nampak jelas perbedaannya, di mana 5 hari yang lalu dan pada waktu sekarang, di mana pada fase pembesaran buah yang terjadi di 5 hari yang lalu atau 1 minggu sebelumnya, dan bagaimana keadaannya sekarang seperti ini, teman-teman, sangat jauh berbeda. Mungkin teman-teman di luar sana yang baru memulai atau baru belajar bertanam semangka itu akan kaget mengalami masalah seperti ini. Tetapi di sini untuk kami termasuk masih golongan biasa-biasa saja, teman-teman. Atau tidak akan was-was, karena sebelumnya kami juga sudah pernah mengalami hal yang seperti ini. Tetapi untuk pemikiran yang tenang dan santai itu adalah modal utama yang akan kita pakai mengobati tanaman seperti ini, teman-teman. Saya sebut ketenangan dalam pikiran itu karena bila teman-teman was-was, atau bila mana contohnya teman-teman mempunyai tanaman seperti ini dan pikirannya was-was atau ketakutan serta kebingungan cara menanganinya, maka itu akan memperparah keadaan, teman-teman. Maksud saya akan memperparah keadaan, karena bisa-bisa teman-teman ini akan salah obat dan salah penanganan, dan akan menular, maksud saya akan menular ke tanaman-tanaman yang lain yang masih muda. Jadi disitulah yang saya maksud untuk modal utama yang kita pakai adalah ketenangan, tetap fokus dan santai. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan mengulas cara pengendaliannya. Satu lagi, teman-teman, yang harus ketahui, untuk
tanaman, maksud saya untuk penyakit kresek ini terjadi biasanya tanaman kita sudah berumur lanjut usia atau sudah menua, teman-teman. Maksud saya di sini tanaman ini sering terjadi kresek biasanya pada umur-umur 50 hari ke atas. Ada juga sebagian petani atau sebagian petani kawan saya yang kemarin tanaman semangkanya baru berusia 40 hari, yaitu selang 30 hari setelah mengawinkan. Saat pendorongan atau pembesaran buah, dia sudah mulai kebingungan karena daunnya sudah ada yang terjangkit penyakit kresek. Jadi dia berkonsultasi dengan saya dan minta saran. Dan alhamdulillah untuk saat ini tanamannya masih baik-baik saja, teman-teman. Setidaknya bisa bertahan sampai panen. Seperti yang saya bilang di awal tadi, teman-teman harus tahu, saya ulangi lagi, teman-teman harus tahu dan paham bahwa penyakit kresek ini terjadi pada tanaman semangka yang sudah berlanjut usia atau sudah berumur tua, atau yang bisa disebut sudah memasuki fase pematangan. Tetapi ada juga sebagian yang baru memasuki pembesaran buah, itu tanaman kresek ini sudah mulai menyerang. Dilihat karena tergantung dengan cuaca, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang penyakit kresek ini dimulai dari apa dan berawal dari mana, teman-teman. Penyakit kresek ini, teman-teman, berawalnya dari bercak daun dan cuaca, teman-teman. Bagaimana saya di sini menyebut cuaca? Karena biasanya terjadi kresek ini kalau cuacanya tidak stabil, seperti bila habis curah hujan tinggi terus tersengat panas tinggi, maka daun otomatis akan terserang jamur dan akan terkena bercak, teman-teman. Bercak dan bercak bentol-bentol kuning yang diawali dengan bercak bentol-bentol kuning, dan dia akan berubah menjadi coklat. Dan ini akan terus lanjut sampai yang sari-sari daun ini akan habis sari hijaunya dan akan berubah menjadi kresek semua. Dan dia akan menjalar sampai ke atas bila mana kita tidak menanganinya atau tidak mencegahnya dengan penyemprotan. Penyebab satu adalah jamur yang ditandai dengan bercak daun. Dan penyebab keduanya adalah cuaca yang rentan, yang tidak stabil, yang apabila hujan akan curah hujannya tinggi, dan bila panasnya akan melebihi standar seperti panas sebelumnya, teman-teman. Maksud saya akan terlihat atau nampak terik gitu panasnya. Jadi pada cuaca yang tidak stabil dan bercak daun yang disebabkan oleh jamur, maksud saya, teman-teman. Yang kita akan bahas di sini adalah tentang
penyebab jamur karena cuaca memang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Jadi yang kita akan bahas adalah tentang masalah bercak daun. Sebetulnya sebagusnya tanaman semangka itu dilakukan penyemprotan rutin seperti dalam 1 minggu sekali. Dari mulai tanam, dari mulai kecil baru tanam sampai panen itu rutin penyemprotannya 1 minggu sekali. Karena bila tidak kita semprot rutin maka penyebaran penyakit itu akan cepat. Dan nanti kalau sudah banyak akan tidak bisa terkendali. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kresek dan berubah menjadi layu batang. Kita berawal dari jamur bercak daun, dan bercak daun berubah menjadi kresek. Dan sebelum kresek itu sampai ke atas, kita harus sudah bisa mengendalikannya. Karena bila sudah sampai ke atas maka batangnya akan menjadi layu teman-teman. Dan buah juga akan menjadi layu atau manisnya tidak sempurna. Dan bisa menyebabkan gagal panen juga teman-teman. Karena buah tidak bisa besar. Sebelum bercak menjadi kresek, seharusnya kita sudah melakukan penyemprotan teman-teman. Yaitu kita akan menggunakan obat yang berbahan aktif Mancozeb. Dan setelah bercak berubah menjadi kresek, dan kresek sebelum menjadi jamur batang, maka kita harus bisa mengendalikannya teman-teman. Untuk pengendalian kresek di sini, kami di sini menggunakan 2 jenis obat teman-teman, yaitu yang berbahan aktif benzokarbonil dan yang berbahan aktif asibenzolar plus Mancozeb. Cuma 2 itu saja teman-teman yang kita pakai untuk mengendalikan kresek seperti ini. Mungkin teman-teman para petani di luar sana sudah tidak asing dengan obat yang atau fungisida yang saya sebut tadi, insek plus fungisida yang saya sebut tadi, karena sudah banyak yang dijual di pasaran sana dengan berbagai merek, contohnya Cleartop atau Bion M atau Antrakol atau Ziplo atau sejenisnya. Karena yang berbahan aktif Ziram juga bisa, yang berbahan aktif Mancozeb juga bisa untuk fungisidanya teman-teman. Terus kita akan lanjut dengan pembahasan penyemprotannya. Untuk keadaan seperti ini teman-teman, maka penyemprotannya harus dilakukan pada pagi hari dan jeda waktu dalam 3 hari sekali teman-teman. Teman-teman harus ingat waktu yang tepat untuk pencegahan atau untuk pengobatan jamur seperti ini, seperti kresek dan bercak daun, itu tepatnya dilakukan pada pagi hari sebelum keluar terik cahaya matahari. Karena bila sudah keluar terik cahaya matahari, maka jamurnya akan sudah diserap oleh daun, sudah menyerang oleh daun. Maksud saya jamurnya akan sudah kering dan sudah masuk dalam pori-pori daun teman-teman. Jadi sebaiknya dilakukan pada saat jamur itu masih di luar daun atau belum
masuk ke dalam pori-pori daun, sehingga daun akan masih tetap aman. Ini tanaman semangka ini sudah berumur 55 hari AST teman-teman. Seperti yang sudah saya bicarakan di awal tadi. Biasanya pada tanaman yang berumur sudah menua seperti ini, sudah masuki fase pematangan, maka petani itu akan, atau yang mempunyai kebun ini, tanaman ini, dia akan terlena atau santai-santai saja karena buah sudah memasuki masa pematangan. Dia tidak fokus lagi dengan daun, sehingga cenderung petani di sini hampir mengabaikan yang serangan kresek seperti ini karena buah sudah tua. Karena 55 dan 5 hari lagi itu akan dipanen atau dikutip. Oke teman-teman, semoga video ini bisa membantu teman-teman yang di luar sana dan bisa memotivasi teman-teman para petani muda atau para petani pemula yang ingin menanam semangka, dan bisa menjadi referensi teman-teman semua bila ingin menanam semangka. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nge-like. Seperti biasa, bila teman-teman ada kesulitan atau pertanyaan tentang masalah tanaman semangka ini, maka bisa kita sharing lewat komentar yang insya Allah akan saya balas satu persatu. Dan bila bermanfaat bisa nge-share ke teman-teman yang lain dan bunyikan tombol notifikasi. Oh ya teman-teman, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman para petani di luar sana. Di sini saya hanya berbagi info tentang pengalaman pribadi saya atau pengalaman pribadi selama saya menanam semangka. Sekali lagi saya ulang teman-teman, bahan aktif yang untuk menggunakan atau mengendalikan, yang digunakan untuk mengendalikan penyakit bercak daun serta kresek seperti ini, kita bisa menggunakan insektisida berbahan aktif benzokarbonil dan fungisida berbahan aktif asibenzolar plus mancozeb teman-teman. Itu banyak sekali toko-toko yang di daerah teman-teman yang sudah dijual teman-teman. Mungkin teman-teman sebagian petani ada yang penasaran dengan wajah saya. Di video ini saya akan memperlihatkan wajah saya sebentar, biar teman-teman tidak asing dengan muka saya atau bisa mengenali saya. Biar teman-teman bisa tahu siapa saya dan bagaimana mukanya. Karena tidak kenal itu maka tidak sayang.
Oke teman-teman. Ya teman-teman, inilah wajah dari channel Hidup Petani yang masih muda tapi sudah kelihatan tua karena sering main panas teman-teman, yaitu menanam semangka. Dan ini semangkanya teman-teman, ini semangka yang inden yang kuning. Ini juga teman-teman, itu masih muda, lihat dari warna kulitnya dan suaranya teman-teman. Dan ini semangka yang non bijinya, teman-teman bisa melihat. Ini juga teman-teman. Dan masih banyak lagi di sebelah sana teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang di luar sana, khususnya untuk para petani semangka yang masih pemula. Ikuti terus channel Hidup Petani karena kami akan mengupload video-video terbaru dan berbagi info dan pengalaman. Sekian teman-teman, semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.